dengarkan, aku di sampingmu, menemanimu. Aku takkan lama, ku tahu kau juga menemaniku. Masa indahku lewati bersamamu. Pada saat ini, fashion menjadi kebutuhan utama untuk anak muda. Gelang kulit adalah salah satu tren fashion anak muda yang tengah berkembang sekarang. Tak sedikit kalangan anak muda yang tertarik untuk memakai gelang kulit, karena banyak model pilihan yang diminati oleh mereka, mulai dari gelang single, gelang couple, sampai gelang untuk komunitas. Bahan dasar dari produk ini berasal dari sapi, hewan herbivora yang banyak dipelihara oleh petani dan peternak di setiap provinsi di Indonesia. Seluruh bagian tubuh dari hewan pemakan rumput ini bermanfaat bagi manusia. Banyak produk-produk fashion dan makanan yang dihasilkan dari hewan ini. Di antara banyaknya produk hasil olahan tersebut, kulit sapi merupakan satu dari bagian sapi yang dapat diolah menjadi makanan sekaligus kerajinan tangan. Tas, sepatu, ikat pinggang, serta gelang kulit adalah contoh beberapa produk yang dihasilkan dari kulit sapi. Sebelum menjadi bahan siap produksi, kulit-kulit sapi ini diolah terlebih dahulu. Tujuan dari pengolahan ini untuk menghilangkan bulu-bulunya. Tetapi, karena penulis sulit mengambil gambar ke dalam pabrik penyamakan kulit, penulis hanya bisa mengambil gambar dari luar. Setelah proses penyamakan, kulit-kulit tersebut disetrika dan diwarnai. Tujuan dari pewarnaan ini agar kulit-kulit sapi ini tidak mudah menjamur dan dapat memberikan kesan yang menarik. Tahap terakhir adalah penyemiran kulit sapi. Hal ini dilakukan agar kulit sapi terlihat lebih mengkilap. Di daerah Manding, Sabdodadi, Yogyakarta, kita dapat menjumpai toko-toko yang menjual produk yang terbuat dari kulit sapi. Mulai dari tas, dompet, ikat pinggang, sepatu, dan jaket, yang kebanyakan dari proses produksinya dilakukan di rumah atau home industry.
Salah satunya adalah bisnis kerajinan kulit milik Bapak Rusman. Sudah berapa lama Anda menjadi pengrajin kulit? Ya kira-kira 30 tahun. Saya mulai usaha tahun 89. Saya baru mandiri. Biasanya diambil dari mana Pak kulit-kulit sapi ini? Kulit-kulit sapi ini dari Magetan. Kalau Jogja juga ada. Kalau Magetan kan lebih murah. Karena kualitasnya sederhana. Nah kalau di Jogja kelasnya kelas tinggi, harganya juga tinggi. Biasanya produk-produk apa saja sih Pak yang dibuat di sini tuh? Ya kebanyakan tas. Saya kan juga ekspor toh Mbak. Saya kirimnya ke Korea, Jepang, Denmark, Perancis. Itu yang aktif terus, order terus gitu loh. Terus kalau di lokal-lokal ya Malioboro, Borobudur, Prambanan, Jakarta, Bali, Kalimantan, itu banyak sekali yang memesan-pemesan. Begitu ya Pak. Berapa sih jumlah karyawan yang dipekerjakan di sini? Semua kira-kira ada 47 Mbak. 47, tapi sebagian kan saya sub tadi dikerjai di rumahnya sendiri. Jadi orderan itu semua tercapai, nggak kecewa pemesan-pemesannya karena kerjanya kan dibawa pulang. Orang juga bisa nyali, bisa orang 7, orang 5. Beliau sudah menggeluti bidang pembuatan kerajinan kulit sejak tahun 1989. Di samping memproduksi berbagai kerajinan kulit, beliau juga menjadi supplier bahan untuk produksi gelang kulit. Menurut Bapak Rusman, meskipun bisnis ini masih terbilang baru, bisnisnya di bidang kerajinan kulit ini semakin berkembang. Dalam keterangannya, produksi gelang yang dihasilkan pun bisa mencapai 500 hingga 1000 gelang per minggunya. Kapan usaha ini berdiri? Jadi gelang kulit itu pertama kali berdiri tanggal 24 April 2014. Dari mana Anda dapat inspirasi ide usaha membuat produk gelang kulit ini? Awalnya sebenarnya kita nggak berencana untuk menjual gelang ya, cuma awalnya kita memproduksi sebuah tas kulit gitu kan. Terus sebagai komplemennya atau tambahannya, setiap pembelian tas kita kasih gelang kulit. Tapi ternyata di website atau medsos kita itu malah banyak orderan dari minta untuk bikinin gelang kulit gitu. Berarti ini hadiah gitu ya? Hadiah. Sebenarnya sebelumnya ini hadiah. Kenapa harus gelang kulit? Kenapa nggak yang lain? Ya kita bikin gelang kulitnya dari sisa-sisa bekas bikin tas soalnya. Daripada nganggur nggak kepake ya bikin gelang aja. Sejauh ini kendalanya mobilitas aja sih, lebih cenderung buat capek wirawirinya gitu. Kalau lainnya sih saat ini itu yang kita. Kalau untuk bahan sih masih gampang. Meskipun pada awalnya pemilik bisnis gelang kulit ini tidak menjual gelang kulit, tetapi karena banyak permintaan dari pelanggan, maka pemilik bisnis ini mulai merintis produksi gelang kulit. Dulu, bisnis ini hanya dikelola oleh 2 orang dan 2 karyawan. Namun saat ini sudah bisa bekerja sama dengan 2 home industry lain, yaitu kerajinan kulit Bapak Rusman sebagai supplier kulit dan finishing gelang kulit, serta Optime Garage sebagai tempat pemotongan dan pengrafiran gelang kulit. Produk gelang kulit ini juga memiliki beberapa tipe, dari tipe 1 sampai dengan tipe 6. Tipe-tipe gelang kulit ini dapat dibedakan menurut bentuk dan lebarnya. Gelang kulit tipe 1. Gelang kulit ini memiliki bentuk yang paling kecil dan memiliki lebar 1 cm. Gelang tipe 2 memiliki lebar 2 cm. Gelang tipe 3 memiliki lebar 1,5 cm dan menggunakan kancing gesper. Gelang tipe 4 memiliki bentuk gabungan antara gelang tipe 1 dan gelang tipe 2, yaitu bentuk gelang yang bertindih.
Lebar bagian atas 1 cm dan lebar bagian bawahnya 2 cm. Gelang tipe 5 mengadopsi bentuk gelang yang digunakan pada pasien di rumah sakit. Gelang tipe 6 mempunyai lebar 1,5 cm, tapi menggunakan kancing biasa dan logonya sengaja didesain menjadi lebih besar dari lebar gelangnya. Semua gelang memakai kancing seperti biasanya, kecuali tipe 3, karena hanya tipe 3 saja yang memakai gesper untuk kancingnya. Produk ini juga mempunyai 3 varian warna, yaitu merah bata, coklat tua, dan natural atau warna kulit asli. Mas ini sudah berapa lama menjadi jahit gelang kulit? Saya sudah menjadi jahit gelang kulit itu ya hampir 1 tahun, Mbak. Hampir 1 tahun. Jadi saya dulu kenalnya sama Ari, terus nanti dikenalnya sama kakaknya. Jadi mulai dari perkenalan dulu saya menjadi customer service dari gelang kulit itu sendiri. Oh gitu. Sudah dikirim kemana saja produksi gelang kulit ini? Kalau untuk sementara ini kita masih produksi gelang kulit ke seluruh Indonesia, Mbak. Jadi hanya dari Sabang sampai Merauke itu kita sudah pernah mengirimkan semua gelangnya, dan ini produk-produk gelangnya juga sudah, dan ini sudah siap packing hari ini dan sudah siap kirim. Dan untuk ke luar negeri kita masih kesulitan untuk menentukan harganya seperti itu. Kebanyakan daerah mana ya yang memesan gelang kulit ini? Oh, kalau yang memesan gelang kulit itu kebanyakan dari daerah Jawa Barat, terkhusus Bandung, kemudian DKI Jakarta, Tangerang, Sumatera Utara, Medan, Kalimantan, Papua, Sulawesi, ya hampir semuanya sih, Mbak. Jadi seluruh Indonesia tuh hampir pesan semua. Proses pembuatan gelang kulit dilakukan menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin grafir. Harga dari mesin grafir ini berkisar 90 juta rupiah buatan Cina. Alat bertenaga listrik ini menggunakan sinar laser intensitas tinggi untuk pemberian tulisan dan logo sesuai desain, hingga memotong lembaran kulit menjadi beberapa tipe gelang kulit. Tahap kedua, setelah kulit selesai dipotong dan digrafir, maka proses selanjutnya adalah penyemiran gelang kulit agar terlihat lebih mengkilap. Tahap terakhir adalah pemasangan kancing. Pekerjaan ini masih menggunakan alat manual. Setelah tahap-tahap ini selesai, gelang kulit pun siap di-packing dan dikirim kepada pengirim. Pemasaran gelang kulit ini masih dilakukan dengan sistem online melalui akun Instagram,
BlackBerry Messenger, Line, dan WhatsApp. Gelang kulit yang mereka pesan dari media sosial tersebut akan dikirim melalui pos, transfer on delivery, dan pengiriman lain seperti JNE ke daerah mereka. Tidak hanya itu, pembelian juga bisa dilakukan dengan bertemu langsung dengan customer service gelang kulit setelah mereka melakukan transfer uang. Gelang kulit dengan berbagai macam desain ini seringkali dijadikan sebagai pelengkap fashion serta identitas sebuah komunitas tertentu. Peminatnya sendiri kebanyakan berasal dari kalangan anak muda, mulai dari pasangan, komunitas, atau individu yang sekedar ingin memenuhi hasrat fashion semata. Bagaimanapun juga, dengan adanya bisnis gelang kulit ini, keberagaman produk olahan kulit sapi semakin bervariasi. Dan yang terpenting, proses pembuatan gelang kulit akan lebih baik dikerjakan dalam waktu yang cepat, sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu gelang kulit yang mereka pesan. Serta pemasaran produk gelang kulit ini akan lebih bagus jika mempunyai toko sendiri. Selain itu, beragamnya desain gelang kulit ini menjadikannya sarana penyaluran bakat desain dan kreativitas para anak muda, sehingga dapat memanfaatkan media sosial sebagai peluang bisnis dengan berbagai prospek menjanjikan ke depannya. Salam fashion and happy shopping!